Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan hadis pertama tentang niat, hadis ketiga tentang rukun Islam, dan hadis ke-16 tentang jangan marah dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah hadis Tarbawi 2. Hadis pertama, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat, dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Hadis mengenai kandungan hadis ini diantaranya yang pertama berisi anjuran niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat dan puasa, haji, niat merupakan rukun, karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudu, mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala, sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk salat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya, karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit. Niat bertempat di hati, jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan, namun boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati. Juga disyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan, jadi tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan sholat secara umum, namun harus ditentukan sholat zuhur atau asar atau yang lainnya. Yang ketiga, keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan. Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fatu Mekkah atau penaklukan kota Mekkah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekkah setelah peristiwa Fatu Mekkah, karena Mekkah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi si istri. Yang keempat, orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu atau lain hal, misalnya sakit parah ataupun meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Al-Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala,
sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Yang kelima, kandungan hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapat pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Yang keenam, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Adapun contoh dari hadis pertama ini, manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun dan kapanpun membutuhkan manusia lainnya untuk bisa saling membantu, saling menolong, mendukung bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Oleh karena itu, di dalam Islam, silaturahmi sangatlah penting. Ya, Islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Dan dengan silaturahmi ini merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan. Menjalin silaturahmi merupakan salah satu cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak saudara dan keluarga. Selain membuat orang lain yang kamu kunjungi merasa senang, silaturahmi juga memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Dan silaturahmi juga harus didasari dengan niat karena lillahi ta'ala. Karena tanpa niat yang lurus untuk menjalin tali silaturahmi karena Allah, maka amal itu akan sia-sia karena tidak dilandasi dengan niat yang baik karena Allah. Hadis ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsi syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa hajjal baiti wa saumu Ramadan. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa Ramadan. Mengenai kandungan hadis ini diantaranya, yang pertama tentang penjabaran tentang bangunan Islam atau yang disebut sebagai rukun Islam, yang dimana pondasi pertamanya adalah syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian ini berarti mengakui keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesaksian ini diikuti dengan pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pondasi kedua adalah menegakkan salat. Maksud dari menegakkan salat adalah konsisten dalam mengerjakan salat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya dan sunnah-sunnahnya, sehingga salat diharapkan dapat memberi dampak positif bagi jiwa seorang muslim sehingga dapat meninggalkan perbuatan dosa dan kemungkaran. Yang ketiga, pondasi ketiga adalah membayar zakat, yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketika harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimal wajib zakat dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib zakat. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat pula akan tercipta keadilan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalinnya kasih sayang, dan saling menghargai sesama muslim. Yang keempat, pondasi keempat adalah haji, yaitu pergi ke Baitullah di Mekkah Al-Mukarramah pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Haji dilakukan dengan menjalankan semua manasik atau amalan-amalan dalam ibadah haji yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji adalah ibadah yang berhubungan dengan harta dan jiwa. Ia bukan hanya memberikan,
dampak positif bagi individu dan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ia merupakan muktamar Islam internasional yang mempertemukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Yang kelima, fondasi kelima adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ketiga Hijriah. Puasa adalah ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa, meluhurkan esprit, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, orang yang menjalankan puasa karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas guna mencapai ridhonya, maka keburukannya akan dihapus dan menjadi sebab masuk surga. Adapun contoh dari hadis ketiga ini, dengan melaksanakan seluruh isi kandungan dari rukun Islam, maka kita sudah mengamalkan isi hadis di atas. Salah satu contoh konkretnya yaitu ketika kita dalam keadaan berpuasa dan sedang sendiri di kamar, maka ketika kita mencoba untuk meminum atau memakan sesuatu atau melakukan hal yang membatalkan puasa dengan alasan bahwa tidak ada yang melihat kita, maka status kita sebagai orang yang beriman kepada hadis di atas akan dipertanyakan. Maka dari itu, dimanapun dan kapanpun kita sebagai mukmin yang baik, maka seharusnya menjalankan perintahnya hanya karena alasan lillahi ta'ala. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku pesan." Beliau bersabda, "Kamu jangan marah." Orang itu mengulangi perkataannya berkali-kali, namun beliau hanya menjawab, "Kamu jangan marah." Sabda beliau, "Jangan marah," artinya jangan lampiaskan amarahmu. Yang dilarang bukan marahnya, karena marah termasuk bagian dari watak manusia. Sedang manusia tidak mungkin mampu untuk menghindarinya. Jauhilah oleh kalian marah, karena kemarahan adalah bara api yang menyala di dada anak Adam. Apakah kalian tidak memperhatikan saat salah seorang dari kalian sedang marah? Bukankah kedua matanya memerah dan urat lehernya membesar? Karena itu, bila ada salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dari tanda-tanda akan marah, hendaklah dia berbaring atau menempelkan tubuhnya ke tanah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, apabila salah seorang dari kalian marah dalam posisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya masih belum hilang, maka hendaklah dia berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya menahan amarah adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlak Islam. Ini adalah kemuliaan dalam Islam. Ini adalah amal soleh yang akan diganjarkan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menahan amarah adalah salah satu sebab yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Adapun contoh dari hadis ke-16 ini, mendiamkan atau tidak berhubungan dengan orang yang mempunyai masalah dengan kita untuk sementara adalah contoh perilaku hadis ke-16 ini. Karena itu, lebih baik daripada kita berbicara saat kita marah kepada orang lain, sehingga perkataan kasar ataupun yang tidak baik tidak akan keluar. Lebih jelasnya lagi, bahwa ketika kita sedang bertengkar, misalnya dengan adik, maka pada saat rasa marah itu masih meluap-luap, maka lebih baiknya kita menjauh dan tidak berkomunikasi dengannya untuk sementara, karena ditakutkannya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti memukul adik, mencacinya, dan lain-lain. Nah, setelah rasa marah itu sudah mulai reda, maka cobalah untuk mendekat adik kita itu dengan cara yang lembut, dengan merasa diri kita yang bersalah, sehingga hubungan yang tadinya agak renggang akan lebih mudah erat kembali karena dibumbui dengan kelembutan dan rasa penyesalan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.